Halo semuanya anak-anak sekalian, selamat siang dan salam SFD. Bertemu lagi dengan Pak Jepta Bangun di sini dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada materi kita hari ini, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari bagaimana potensi dari wirausaha kuliner yang ada di negara kita. Jadi pada hari ini materi kita berjudul modifikasi makanan khas daerah. Nah, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke video materinya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita sudah masuk ke dalam video materi kita. Jadi pada hari ini melalui mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kita akan mempelajari sebuah materi yang berjudul modifikasi makanan khas daerah. Nah, jadi pada hari ini merupakan cobaan bagi kita yang sedang lapar karena materi kita pada hari ini adalah berbau makanan. Oke, nah jadi anak-anak sekalian, adapun beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini Bapak buat ada dua. Yang pertama adalah memahami apa itu makanan khas daerah modifikasi dengan tetap menghayati perilaku jujur. Dan yang kedua, memahami jenis-jenis makanan khas daerah modifikasi dengan tetap dapat menemukan hal-hal baru. Oke, itu dia ada dua tujuan pembelajaran kita. Kita masuk lagi ke makanan selanjutnya. Kita masuk ke judul kita yang pertama, yaitu makanan khas. Jadi anak-anak sekalian, begitu banyak sekali makanan khas yang ada di Indonesia. Pada setiap etnis ada makanan khasnya masing-masing. Untuk Batak Karo saja, untuk etnis Karo saja, banyak sekali makanan khas yang dapat kita jumpai. Nah, makanan khas suatu daerah itu, anak-anak sekalian, itu dapat menggambarkan bagaimana karakter dari masyarakat tersebut. Contohnya, Bapak gambarkan makanan orang Karo itu, menurut Bapak dia didominasi, ini untuk makanan yang berat ya, dia didominasi oleh rasa asam, pedas, dan asin. Nah, mungkin itu menggambarkan bagaimana karakter masyarakat Karo yang petani membutuhkan asupan makanan yang berat juga untuk memenuhi kebutuhan energinya sebagai seorang petani yang pada umumnya petani. Nah, kurang lebih seperti itulah maksudnya makanan khas yang menggambarkan masyarakat yang memiliki makanan khas tersebut, begitu kurang lebih. Oke. Nah, jadi di sini anak-anak sekalian, modifikasi makanan khas daerah itu merupakan suatu cara ataupun kegiatan di mana kita merubah bentuk ataupun rasanya yang dari kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya. Nah, kalau kalian lihat pada slide ini ada sebuah contoh makanan yang Bapak buat. Ini namanya anak-anak sekalian, gula tualah. Nah, gula tualah ini merupakan makanan khas Karo yang bisa dilakukan kegiatan modifikasi makanan tadi. Mungkin ada yang bisa diubah dari bentuknya yang tidak melulu bulat misalnya. Mungkin bisa diubah rasanya yang mungkin bisa ditambahkan sedikit rasa pedas sehingga tidak melulu manis misalnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan modifikasi tadi, oke? Tapi tidak menghilangkan bentuk dan rasa aslinya dari si gula tualah tadi. Nah, ini Bapak sudah mulai ngiler lihat makanan-makanan ini semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini anak-anak sekalian, beberapa jenis makanan khas daerah itu akan kita bedakan berdasarkan bahannya, berdasarkan bahan pembuatnya. Yang nomor satu, dia makanan khas yang berbahan dasar nabati. Jadi nabati ini di sini maksudnya adalah bahan-bahan yang bersumber dari olahan tumbuhan. Misalnya mungkin terbuat dari tepung, gula, dan lain-lainnya. Dia dari tumbuhan. Oke. Contoh makanannya di sini adalah makanan tradisional etnis Karo juga yang disebut dengan cimpa. Nah, cimpa, oke? Mungkin di sini banyak yang tahu tentang makanan ini ya. Ini merupakan makanan yang berbahan dasar olahan tepung dengan adanya dibuat campuran gula dan kelapa di tengah-tengahnya sebagai intinya. Nah, itu ya untuk cimpa, oke?
Untuk yang jenis kedua, kalau tadi yang berbahan nabati, kalau ini yang berbahan hewani. Jadi di sini bahan-bahannya bersumber dari hewan. Dan di sini contoh gambarnya adalah ini makanan kesukaan Bapak, yaitu cipra. Nah, cipra itu sendiri merupakan olahan dari daging ayam. Nah, itu dia ya. Oke. Itulah beberapa jenis makanan khas daerah yang kita bedakan berdasarkan bahan pembuatnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke beberapa jenis makanan berdasarkan kandungan. Nah, jadi di sini untuk yang pertama dia merupakan makanan dengan kandungan karbohidrat. Mungkin di sini akan banyak Bapak buat contoh-contoh gambar di mana ini merupakan makanan-makanan tradisional dari etnis Karo. Oke, supaya kita lebih tambah juga wawasan kita. Nah, di sini contoh gambarnya sekali lagi adalah makanan cimpa. Seperti yang Bapak bilang tadi, cimpa ini dibuat dari bahan dasar yaitu olahan tepung, kemudian dimasukkan di tengah-tengahnya campuran kelapa dan gula merah. Nah, itu yang menjadi inti dari olahan makanan ini. Makanan ini termasuk ke dalam makanan yang memiliki kandungan karbohidrat karena terbuat dari olahan tepung-tepungan itu tadi. Nah, jadi makanan yang berbahan kandungan karbohidrat ini merupakan makanan yang menjadi sumber kalori bagi manusia karena adanya kandungan karbohidrat tadi. Nah, selain berbahan kandungan karbohidrat, ada juga makanan lainnya yang mengandung kandungan protein. Nah, jadi di sini contoh gambarnya Bapak buat sekali lagi adalah cipra, di mana tadi merupakan ini olahan dari daging ayam kampung. Nah, jadi makanan dengan kandungan protein ini juga merupakan salah satu sumber asupan energi bagi manusia, di mana kalau kita kaji lebih dalam, protein itu merupakan kandungan yang memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun. Umumnya terdapat pada hasil hewani seperti pada daging, ikan, telur, susu, dan hasil nabati-nabati lainnya seperti kacang-kacangan dan olahannya yang lainnya. Nah, itu dia jenis modifikasi makanan yang berdasarkan kandungannya. Di sini kandungannya adalah protein. Selain itu, ada lagi jenis makanan khas tadi yang memiliki kandungan lemak. Oke, jadi di sini Bapak buat contoh gambarnya adalah lomo-lomo. Lomo-lomo ini merupakan olahan daging makanan khas Karo yang dia cara pengolahannya menggunakan adanya campuran darah dari hewan tersebut. Oke. Nah, jadi lemak ini merupakan makanan yang makanan khas yang memiliki kandungan lemak yang cukup banyak. Jadi bagi kalian yang mungkin agak takut kolesterol bisa dijauhi, oke? Nah, jadi lemak ini merupakan sumber kedua setelah karbohidrat, dan lemak juga merupakan kandungan yang banyak dikandung oleh beberapa makanan khas daerah seperti yang Bapak buat di gambar ini tadi adalah lomo-lomo. Nah, jadi itulah dia makanan khas yang mengandung lemak dengan kandungan lemak, begitu maksudnya. Kemudian kita masuk ke jenis modifikasi makanan khas yang terakhir berdasarkan kandungan. Dia memiliki kandungan vitamin yang banyak. Di sini Bapak buat contohnya. Ini kalau di daerah Bapak disebut dengan bohan. Disebut dengan bohan ya. Ini merupakan makanan tradisional khas Karo juga. Makanan bohan ini merupakan olahan makanan yang dicampur. Ada campuran sayur, daging, lalu air santan. Kemudian dia ditutupi dengan daun pisang, dan media memasaknya dia menggunakan bambu. Jadi cara memasaknya mirip dengan lemang, tapi namanya bukan lemang. Dia sering disebut dengan bohan. Tapi kalau di daerah Bapak ya, tidak tahu, mungkin di daerah anak-anak yang lainnya mungkin ada nama lainnya. Makanan khas bohan ini memiliki kandungan vitamin yang cukup banyak juga anak-anak sekalian, karena di dalamnya dia ada sayur mayurnya, ada dagingnya, dan perlu satu yang kita ingat adalah cara memasaknya itu tidak menggunakan minyak goreng, sehingga ini sangat sehat. Dia hanya dikukus, dimasak di dalam batang bambunya, dimasukkan sedikit air yang kadang dicampur dengan air santan supaya lebih gurih dan lebih enak lagi makanan di dalamnya. Kalau berdasarkan kandungannya, makanan bohan ini bisa kita golongkan sebagai makanan dengan kandungan vitamin. Nah,
Jadi vitamin yang ada di dalam buahan ini tadi itu dikandung oleh sayur itu tadi, daging, dan yang membuatnya sangat sehat itu tadi adalah cara pengolahannya. Oke. Nah, itu merupakan beberapa jenis-jenis makanan anak-anak sekalian berdasarkan kandungan. Oke. Sekarang akan Bapak jelaskan bagaimana konsep tugas kalian. Oke, coba kalian perhatikannya. Nah, tugas yang pertama. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bagaimana makanan itu berdasarkan jenis bahannya dan berdasarkan kandungannya. Nah, jadi di sini tugas kalian yang pertama, coba kalian cari makanan khas daerah Karo lainnya yang berdasarkan bahan pembuatnya. Untuk yang berbahan nabati kalian buat contohnya 5, dan untuk yang berbahan hewani kalian buat juga contohnya 5. Oke, itu tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, coba kalian buat lagi masing-masing 3 contoh untuk makanan khas dengan berdasarkan kandungan. Jadi untuk yang kandungan karbohidrat kalian buat 3, untuk yang kandungan protein kalian buat 3, untuk yang kandungan lemak kalian buat 3, dan yang terakhir dengan kandungan vitamin kalian buat juga 3. Dan ini semua kalau bisa itu adalah makanan khas daerah Batak. Boleh Batak Karo, boleh Batak Toba, oke? Jadi dibuat masing-masing 3. Itu yang untuk berdasarkan kandungan. Tapi kalau yang berdasarkan bahan pembuatnya tadi, nabati dan hewani, itu masing-masing 5, oke? Nah, jadi itulah tugas kita pada hari ini anak-anak sekalian. Jadi materi kita hari ini tidak terlalu panjang juga supaya kalian dapat mengerti. Nah, jadi pada hari ini sampai di sini materi kita. Kita akan bertemu pada pertemuan kita minggu depan. Jadi Bapak harap kalian dapat mengerjakan tugas kalian dengan baik. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan salam SFD.